Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arda MTV. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mendapatkan servisan speaker portable. Ini rusaknya mati ya. Untuk mereknya Advance. Kalau tipenya saya kurang paham, tipenya tipe apa ya. Di sini saya baca-baca tadi tidak ada tipenya. Ini rusaknya mati ya. Nah, di sini ada tombol on off-nya, ini powernya sebelah sini ya. Ini coba kita hidupkan. Nah, ini dia. Tidak ada yang menyala ya, modulnya juga tidak menyala. Coba sekarang kita sambil charge. Ini ada chargernya. Outputnya 9V 2 ampere ya. Kita coba colokkan listrik, kita kontak. Nah, setelah itu kita colokkan ke chargernya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat lampu indikatornya menyala warna hijau ya. Nah, ini menandakan bahwa baterainya dalam kondisi penuh atau full. Tapi kenapa tidak hidup? Nih, kita hidupkan lagi ya sambil dicas. Tuh, masih tidak ada yang hidup. Nah, untuk mengetahuinya, simak terus video ini. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya supaya nanti kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita cek, kita bongkar dulu ya. Langsung aja kita bongkar. Check it out. Oke teman-teman, jadi ini bautnya sudah saya lepas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 baut sudah saya lepas. Nah, supaya lebih mudah, salonnya kita miringkan. Nah, seperti ini. Dan kita buka. Nah, sebentar saya letakkan dulu kameranya di tripod. Oke, ini sudah saya letakkan di tripod kameranya. Jadi saya lebih mudah bisa menggunakan tangan dua. Nih, dua tangan ya. Oh ya, sebelumnya kita juga membutuhkan alat, yaitu multitester ya. Kita butuh alat ini untuk mengetahui tegangannya. Jadi pertama kita ukur tegangan di baterainya dulu. Kita hidupkan dulu ke DC ya. Nah, seperti ini. Saya zoom dulu ya biar kelihatan. Jadi di sini ada kabelnya. Ini di sini baterai, kabelnya ke sini, sini kita urut. Kita urutkan dulu nih di soket yang merah ini. Kita cek dulu antara plus dan minnya berapa tegangannya. Yang negatif kita letakkan di body atau ground seperti ini boleh nih. Di sini ya, di sini ground ini. Nah, untuk positifnya ini di sebelah sana. Nah, ini di soket yang sebelah sini nih ya, sebelah ini adalah positif dan ini negatif ya, yang ini. Jadi di sini juga ini negatif, ini bisa kita colokkan di sini juga. Nah, yang positif ke sini. Maaf, ininya belum kelihatan ya angkanya nih. Kita colokkan, tes. Terbaca 8,54 volt DC ya. Berarti baterainya masih bagus. Nah, kemudian coba kita hidupkan. Oh, ternyata udah hidup ini ya. Kita cek yang keluar dari saklar ini. Di sini tadi ada, kemudian di sini ada kabel saklarnya. Ini masuk dan ini keluarnya. Yang ini kita cek tegangannya ya. Ada juga dari saklar. Kalau kita matikan, nah dia mati 0, ya. Ini kalau kita hidupkan 8 volt. Berarti masih bagus. Kemudian kita cek
setelah inverter ini kita cek tegangannya, coba ke sini ada nggak. Ini masih 8 volt ya, yang melalui inverter. Kemudian ini aja, kita cek dulu di bagian sini ya, biar kita lebih mudah untuk mengetahuinya. Nah, di step elko yang besar ini kita cek tegangannya ya, ini dan ini. Di sini pasti ada nih, yang seperti ini adalah elko-nya. Ini elko, dan di sini ini juga elko. Ini juga, kalau ini tadi kan soket ya, soket dari baterai. Ini elko-nya. Dan untuk positifnya yang ini, yang jalurnya lebih kecil. Kalau ini negatif atau ground, ini negatif. Kita colokkan ke negatif 1, ke ini 1. Nah, dari inverter keluar 13 volt ya, berarti masih bagus. Di sini juga 13 volt ya. Nah, karena modulnya tidak hidup, coba kita cek bagian tegangan 5 voltnya, bagian modulnya ya. Di sini ada apa namanya, AC regulator ya, ini SMD ya, kodenya AMS 111 5,0, berarti 5 volt ya, 5,0. Coba kita cek tegangannya. Di sini output, ini yang tengah ini. Negatifnya kita ambilkan dari mana aja boleh. Nah, ternyata terbaca 2,6. Berarti tegangannya drop ya. Harusnya ini 5 volt. Nah, untuk mengetahui apa yang rusak, bisa kita cabut dulu bagian-bagian yang keluar. Ini yang saya cabut, kabel merah dan hitam ini. Kemudian ini kabel yang bagian sini kita lepas dulu ya, biar nanti kita tahu apa penyebabnya. Apakah ada perangkat yang lain yang short sehingga menyebabkan tegangannya turun. Kita cek lagi. Dua 2,8, hampir 3 volt ya. Oh, ternyata lampunya menyala berkedip-kedip ya teman-teman. Tuh, modulnya sudah menyala setelah kita lepas tadi, tapi masih berkedip-kedip. Coba kita cek dulu. Saya punya AC regulator, dia tegangannya untuk mengeluarkan 5 volt juga. Nanti mau saya coba bantu di bagian sini AC-nya, cuman berbeda ya. Kalau untuk ini AC SMD ya, kalau yang saya punya itu AC yang tipenya 7805 ya. Coba kita bantu dulu, siapa tahu nanti AC-nya itu sudah lemah, jadi dia tidak bisa mengeluarkan tegangan dengan normal. Mana ya AC-nya? Bentar, saya carikan. Nah, ini dia. Bentar. Nah, ini 7805 CV ya. Coba kita bantu dengan ini. Nah, tapi untuk pinnya atau kakinya berbeda dengan AMS ini ya. Yang di sini. Kalau ini kan yang tengah ini adalah outputnya, dan di sini ini adalah input, ini input, output, kemudian ground. Nah, jadi kalau untuk AC yang 78 7805 ini, perbedaannya inputnya itu di sebelah, maaf belum fokus, sebentar ya. Nah, inputnya di sebelah sini, kaki sini, kaki nomor 1. Ini input. Kemudian ini
ground, ini output. Nah, jadi nanti kakinya kita sesuaikan ya, jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik nanti bisa rusak atau panas, kebakar. Kita buat seperti ini kakinya ya, segitiga. Bisa kita colokkan dulu. Ini sambil kita balik dulu ya, biar kelihatan nanti. Nah, ini masih berkedip-kedip. Fokus ke bagian IC-nya. Kita sesuaikan input, ground, output. Sebentar. Nah, bisa dilihat. Bluetooth mode. Nah, ternyata sudah menyala ya. Berarti ini untuk IC regulatornya yang 780 yang AMS 111 5,0 ini sudah lemah ya. Sudah tidak berdaya. Nah, jadi nanti mau kita lepas, kita ganti dengan ini 7805, karena untuk mencari spare part seperti ini IC SMD ini di sini sangat susah ya. Jadi kita ganti dengan IC regulator yang 7805. Nah, ini. Oke, kita lepas dulu itu. Jangan lupa dimatikan. Oke, kita lepas dulu ya. Jadi ini udah terlepas. Kelihatan ya? AMS. Oh, 117 ternyata. Tadi nggak kelihatan kodenya ini. AMS 1117, bawahnya 5.0. Nah, kita ganti menggunakan IC ini 7805 seperti tadi ya, kakinya ini. Kita beri timah dulu supaya melekat. Nah, ini untuk kakinya yang saya solder, saya tebengkan ke kaki elko di sini. Nah, di sini ada elko ini untuk nanti positif inputnya, kemudian yang sebelah sini adalah groundnya supaya lebih kuat ya. Karena kalau di sini dia nanti takutnya lepas ya dari ininya, WCB-nya. Ini untuk outputnya. Oke, langsung saja. Ini sambil ditekuk nanti. Ini seperti ini ya. Ini sambil ditekuk ke belakang supaya nanti enggak nyangkut ya. Oke, kita solder dulu. Kakinya jangan sampai terbalik. Input, kalau di ini input, ground, kemudian output. Kita paskan dulu.
Kemudian ini kita tarik supaya nanti nempel. Oke. Jadi penyambungannya seperti ini ya. Ini yang kaki ini. Kaki ini tadi input, kemudian ini di sini negatif. Dan kakinya jangan sampai ini jangan sampai gandeng pendengaran ini. Jangan sampai short ya. Atau jangan sampai konslet. Harus dibersihkan dulu supaya lebih aman. Nah, seperti ini ya. Ini nggak ada yang nempel. Sekarang coba kita hidupkan lagi. Nah, di sini. Bluetooth mode. Nah, sudah menyala ya. Dengan kita ganti IC regulator tadi sudah menyala. Nah, sekarang coba kita pasang kabel-kabel yang kita lepas tadi. Apakah dia juga bisa menyala? Pasang. Ini satu lagi. Susah amat sih masang satu ini. Oke, ini sudah terpasang semua kabelnya. Kita cek dulu tegangannya ya. Tadi yang awalnya hanya 2 volt. Nah, sekarang setelah kita ganti, hidupkan dulu. Bluetooth mode. Nah, tegangannya 5 volt ya. 5,02. Kita lihat. Nah, ini lampu-lampunya juga sudah menyala. Nih, bisa diperhatikan tuh. Ya kan? Lampu-lampunya sudah menyala. Bluetooth mode. Ini sudah berfungsi dengan baik ya.